warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran internal dalam manajemen strategi. Dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu pertama saya Rizky Aulia, kedua Novita Aulia, dan ketiga Muhammad Fakih Ali. Di sini untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh saya, yaitu tentang pengertian pengukuran internal. Pengertian pengukuran internal itu dapat disebut juga dengan audit internal, yang dimana yaitu suatu kegiatan fungsi penilaian independen yang dibuat dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang terdapat dalam perusahaan. Sedangkan tujuan dari audit internal itu untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara membantu karyawan perusahaan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Proses menjalankan audit internal ini memberikan banyak peluang untuk para pihak yang berpartisipasi guna memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka yang merupakan bagian dari perusahaan secara keseluruhan. Untuk melakukan audit internal dibutuhkan usaha pengumpulan, penyesuaian, pengevaluasian informasi mengenai kegiatan operasi dalam perusahaan tersebut. Untuk materi yang kedua yaitu tentang karakteristik pengukuran internal dalam manajemen strategi. Ketika pengukuran eksternal itu membahas tentang kesempatan dan ancaman, pengukuran internal lebih menitik beratkan kepada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen strategi berupaya memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, meningkatkan kekuatan sehingga menjadi kemampuan yang khas bagi perusahaan demi menciptakan keunggulan kompetitif. Sifat dalam pengukuran internal ini dalam semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis, dan tidak ada perusahaan yang sama kekuatannya atau kelemahannya dalam semua area. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk menciptakan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi diciptakan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. Dalam pengukuran internal tersebut ada pandangan berbasis sumber daya atau the research based view atau pendekatan RBV yang menyatakan bahwa sumber daya internal jauh lebih penting bagi perusahaan daripada faktor internal dalam mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya organisasi. Integrasi strategi dan kultur perusahaan dalam pengukuran internal yaitu budaya organisasi, yang merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Definisi ini menekan pentingnya memadu-faktorkan eksternal dan internal dalam pengambilan keputusan strategi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Aulia, NPM 1704102330. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Aulia yang berjudul yaitu Fungsi Manajemen pada Pengukuran Internal. Fungsi manajemen pada pengukuran internal itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama perencanaan, kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu pemotivasian, dan yang keempat adalah pengendalian. Perencanaan, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sebagai persiapan antara masa depan dan masa kini untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam mengatur dan menghubungkan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif oleh karyawan. Yang ketiga yaitu pemotivasian. Motivasi adalah pekerjaan seseorang yang memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain untuk bertindak. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah segala aktivitas manajerial yang ditunjukkan untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai
dengan yang direncanakan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya M. Fakih Ali akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu ada analisis pelanggan. Analisis pelanggan adalah suatu penelitian kepada para pelanggan atau pembeli, bagaimana sih tingkah laku pelanggan ataupun bagaimana cara dia menyikapi terhadap jual beli dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada penjualan produk dan jasa. Tentunya di dalam pasar itu ada jasa ataupun produk yang diperjualbelikan untuk meningkatkan suatu perekonomian. Terus yang selanjutnya itu ada perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan jasa yaitu bagaimana sih di pasar itu merencanakan produk dan jasanya itu agar meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Tentunya terdapat suatu analisis-analisis yang telah ditetapkan bagaimana cara analisis tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Terus yang selanjutnya ada menetapkan harga. Di dalam pemasaran yaitu tentunya ada suatu penetapan harga. Tanpa adanya suatu penetapan harga, maka pemasaran tersebut tidak berlaku, karena pemasaran yaitu salah satunya adalah mencari peningkatan suatu ekonomi dengan menetapkan suatu harga. Terus yang selanjutnya itu ada distribusi. Tentunya distribusi ini untuk mendistribusikan atau memindahkan suatu barang ke tempat yang lainnya untuk diperjualbelikan selanjutnya, atau menyokong suatu barang yang telah kosong. Terus yang selanjutnya itu ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah di mana yaitu di dalamnya terdapat suatu pencatatan tentang pemasaran, bagaimana tentang pencatatan pengeluaran dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu suatu perhitungan atau mengukur tentang membiayai beban hutang. Terus selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu yang mana perhitungan ini memanfaatkan terhadap sumber daya. Terus selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu hutang jangka pendek, yang mana di perhitungan tersebut kewajiban-kewajibannya harus dibayarkan. Terus yang selanjutnya ada rasio portabilitas, yaitu memanajemen. Apa sih itu? Yaitu perhitungannya itu di manajemen, bagaimana caranya agar berhasil di dalam suatu perhitungan tersebut yang akan menimbulkan meningkatnya dan membaiknya perekonomian. Terus yang selanjutnya ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan itu fungsinya adalah salah satunya menumbuhkan ekonomi. Mengapa disebut rasio pertumbuhan? Karena rasio pertumbuhan itu adalah pada dasarnya mengukur ekonomi itu seberapa jauh perkembangannya, maupun seberapa jauh atau seberapa maju pertumbuhan ekonomi di pasar tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.